Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, dokter. Ya, perkenalkan Bu, saya Dr. Ivana yang menjaga klinik pada hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Natasha, dok. Usianya berapa, Bu? Saya 30 tahun. Pekerjaannya? Kebetulan saya ibu rumah tangga. Saat ini Ibu tinggal di mana? Di Tukat Barito, dok. Baik. Ibu ada keluhan apa, Ibu? Ini saya mau pasang kontrasepsi, dok. Sini. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui untuk fungsi dan juga kegunaan daripada alat kontrasepsi? Untuk mencegah kehamilan, dok. Ya, betul sekali yang sudah Ibu katakan. Nah, kontrasepsi sendiri merupakan alat ataupun metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, jenis daripada alat kontrasepsi ini ada berbagai macam, Ibu. Dari yang paling sederhana sendiri, yang pertama ada metode tanggal. Jadi, dilakukan pencatatan tanggal Ibu dari terjadinya ovulasi, kemudian nanti dari rentan 14 hari dari tanggal ovulasi tersebut tidak dilakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Nah, metode ini efektivitasnya sangat rendah, Ibu, dan namun sangat mudah untuk dilakukan karena hanya dilakukan dengan menghindari daripada tanggal tersebut. Namun kejadian daripada kehamilannya masih sangat tinggi, Ibu, dari metode penanggalan. Kemudian yang kedua juga ada metode kondom. Nah, metode kondom ini di mana dipasang alat untuk melindungi alat kelamin pada saat melakukan hubungan seksual sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, namun efektivitasnya juga sangat rendah, Ibu, karena kondom sendiri kan terbuat dari bahan plastik, jadi mudah robek. Selain itu harus selalu ada juga pada saat dilakukan senggama dan dapat mengurangi kenikmatan dari hubungan seksual sendiri. Nah, selanjutnya selain daripada kondom ada juga obat KB. Nah, obat KB ini isinya adalah hormon estrogen dan juga progesteron yang tujuannya untuk mencegah kehamilan itu, Ibu. Namun memiliki kekurangan di mana obat KB ini harus diminum setiap hari. Jadi diperlukan kedisiplinan yang sangat tinggi dan juga dapat saja membosankan. Selain itu juga ada efek hormonalnya, Ibu. Jadi ada efek seperti mual, pusing, nyeri payudara dan lain-lainnya. Nah, namun harganya murah, Ibu. Nah, selain itu juga ada suntik hormon. Nah, suntik hormon ini hampir sama dengan obat hormonal, namun lebih efisien karena tidak perlu setiap hari minum pil obat. Tapi juga ada efek samping seperti obat hormonal yang sudah saya katakan tadi. Namun kekurangannya suntik hormon ini lebih mahal, tapi tetap memiliki efektivitas dan juga efisien yang sama seperti obat hormon. Nah, selanjutnya ada implan, Ibu. Jadi implan itu akan ada batang implan yang akan dipasang di otot lengan. Efektivitas dan juga efisiennya tinggi, namun memerlukan keterampilan khusus, Ibu, untuk pemasangannya. Dan yang terakhir ada metode IUD. Jadi akan dipasangkan alat yang dimasukkan dalam rahim Ibu. Nah, nanti alat inilah yang mencegah terjadinya kehamilan. Efektivitas dan juga efisiennya sangat tinggi karena dapat mencegah kehamilan 5-10 tahun, Ibu. Namun tetap memiliki efek samping, Ibu. Jadi dapat terjadinya adanya flek-flek pendarahan seperti itu, Ibu. Nah, dari metode-metode yang sudah saya sampaikan tadi terdapat efek samping dan juga kelebihan sesuai dengan yang kegunaannya masing-masing, Ibu. Jadi dikembalikan lagi kepada pasiennya. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu ingin menggunakan cara seperti apa, Ibu, untuk mencegah kehamilan? Saya pilih yang IUD aja, dok. Lebih cocok, ya. Oke, IUD ya, Bu, ya. Untuk IUD sendiri, apakah Ibu sudah mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari pemasangan IUD? Saya hanya tahu bisa cegah kehamilan cukup lama, dok. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi, di sini saya mau sampaikan juga untuk kelebihan dan kekurangan daripada kontrasepsi IUD-nya ya, Bu, ya. Jadi, untuk kelebihannya yang pertama efektivitasnya sangat tinggi. Jadi hampir 99% dapat
mencegah terjadinya kehamilan. Namun sekitar 0,6 sampai 0,8% dapat terjadi kehamilan ibu ketika dilakukan pemasangan IUD ini. Itu kelebihannya ibu. Dan selanjutnya kelebihannya juga dapat langsung digunakan ibu. Jadi setelah ibu dilakukan pemasangan IUD, setelahnya dapat langsung ibu melakukan hubungan seksual tanpa ibu khawatir akan terjadinya kehamilan. Selanjutnya tidak mengganggu ASI jika ibu sedang menyusui, kemudian juga tidak ada efek samping hormonal, dan juga memiliki efek yang sangat panjang ibu, jadi 5-10 tahun efeknya. Nah, kemudian tapi ada juga kekurangannya ibu. Yang pertama adalah selama 3-6 bulan ke depan, siklus menstruasi ibu akan lebih memanjang. Jadi terjadi pendarahan yang lebih memanjang gitu. Jadi lebih panjang siklus pendarahannya ibu. Selain itu akan terjadi juga nyeri saat menstruasi karena pemasangan IUD tersebut, dan juga ada flek atau pendarahan setelah pemasangan IUD ini. Nah, IUD ini juga dapat saja ibu keluar tanpa ibu sadari gitu. Jadi lepas tanpa ibu sadari, sehingga perlu adanya kontrol untuk daripada benang IUD sendiri. Selain itu juga pemasangan dan juga penggunaan IUD ini perlu dilakukan oleh tenaga medis. Jadi saat ibu mau memasang atau saat ibu ingin melepaskan, perlu datang ke klinik gitu ibu. Selain itu juga pemasangan IUD ini tidak bisa digunakan pada wanita yang memiliki infeksi seksual menular seksual atau yang berganti-ganti pasangan ibu. Begitu. Nah, dari kekurangan dan juga kelebihan yang sudah saya sampaikan, apakah ibu memiliki kekhawatiran ataupun ada hal nggak yang ibu ingin tanyakan? Sejauh ini nggak ada sih dok, dan menurut saya IUD yang lebih cocok buat saya. Baik, tidak ada ya ibu ya. Kalau begitu di sini saya juga akan menanyakan beberapa hal yang akan saya tanyakan. Mungkin yang pertama ibu, untuk siklus haidnya sendiri, ibu haidnya berapa lama ya bu ya untuk siklus haidnya, dan juga apakah teratur 1 bulan sekali begitu ibu, dan juga untuk pendarahannya gimana, berapa hari gitu bu? Biasanya saya Terakhir 5 kali haid hari. juga kapan ya? Terakhir haid itu sekitar seminggu yang lalu. Baik. Untuk anak, ibu sudah memiliki berapa anak, dan untuk persalinan terakhirnya kapan? Apakah terjadi keguguran ibu? Kebetulan saya punya 2 anak, terakhir itu 6 bulan yang lalu, nggak pernah keguguran dok. Ya, baik. Sebelumnya apakah ibu pernah mengalami kehamilan ektopik? Nggak pernah. Apakah ibu saat ini mengalami keputihan? Nggak juga dok. Maaf ibu sebelumnya, apakah ibu memiliki infeksi seperti sifilis ataupun infeksi panggul seperti itu ibu, ataupun infeksi lainnya karena berhubungan seksual? Nggak pernah. Ya, sekali lagi Bu, apakah Ibu memiliki riwayat berganti-ganti pasangan? Enggak. Baik, Ibu. Apakah Ibu memiliki riwayat kanker cervix, Ibu? Enggak juga dok. Ya, tidak ada ya. Kemudian, apakah ada penyakit lain Ibu yang Ibu saat ini miliki? Kalau saya punya asma sih dok, tapi udah jarang kambuh untuk sekarang ini. Baik Bu, kalau begitu. Ya, artinya di sini Ibu sudah mengetahui dengan baik ya Bu ya untuk pemasangan IUD sendiri, dan juga sudah setuju ya Bu dengan akan dilakukan pemasangan IUD pada saat ini? Iya dok, sudah setuju dok. Ya, baik Bu. Kalau begitu, saat ini akan dilakukan beberapa pemeriksaan Ibu. Nah, sebelumnya untuk suami Ibu sendiri, apakah sudah diberitahukan terkait kontrasepsi yang akan dilakukan saat ini? Sudah saya bicarakan dengan suami Baik, saya. kalau begitu Bu. Nah, saat ini akan dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Pemeriksaannya akan ada pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan panggul. Nah, pada saat pemeriksaan ini
Setelah dilakukan pemeriksaan, baru akan dilakukan pemasangan IUD. Nah, sembari saya menyiapkan alat dan bahannya, Ibu bisa mengosongkan terlebih dahulu kandung kemihnya di toilet ya, Bu ya. Ya, sebelum melakukan pemasangan IUD, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen terlebih dahulu dengan posisi pemeriksa di sisi kanan pasien dan pasien berada pada posisi terlentang dengan mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Saya akan membuka sedikit bajunya ke atas, apakah boleh Bu? Baik, saya akan melakukan pemeriksaan dari inspeksi terlebih dahulu. Baik, dari inspeksi yang kita nilai yaitu apakah ada pembesaran abdomen, adanya luka, ada skar, jaringan parut atau luka bekas operasi, dan dari kondisi kulit apakah ada hiperpigmentasi atau apakah ada tanda-tanda peradangan. Jadi dari hasil inspeksi semua terkesan normal, tidak ada pembesaran. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Di sini kita akan melakukan untuk menilai apakah ada defense muskuler, nyeri tekan, teraba tumor atau nyeri tekan lepas. Apakah terasa nyeri, Bu? Baik, dari hasil palpasi semua dalam batasan normal. Baik, sebelum dilakukannya pemeriksaan sudah dilakukan cuci tangan 6 langkah serta saya juga sudah menggunakan sarung tangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada IUD Koperti, lalu ada clamp of foam, sonde, tenakulum, ada gunting, pinset, bengkok, has, povidone-iodine, kapas sublimat atau kapas cebok, spekulum, larutan klorin, duk steril, dan juga sarung tangan steril. Selanjutnya melakukan pemeriksaan di spekulo dengan posisi pasien sudah berada pada posisi litotomi dan sudah dipasang duk steril. Selanjutnya saya akan melakukan desinfeksi pada area vulva dengan menggunakan kapas sublimat atau kapas cebok di bagian vulva dari bagian kiri terlebih dahulu, dari atas ke bawah. Usap 1 kali lalu kita buang. Selanjutnya pada vulva bagian kanan. Dan terakhir lalu di bagian tengah. Kita usap 1 kali atas ke bawah lalu kita buang. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan spekulum. Kita masukkan spekulum dengan arah oblik atau miring dengan posisi dari keadaan tertutup. Lalu setelah masuk kita akan putar hingga posisi mendatar. Lalu kita pastikan sampai porsio terlihat, kita buka dan kita akan kunci spekulum. Baik, di sini sudah terlihat OUE dan juga porsio. Di sini saya akan melakukan evaluasi dari OUE dan juga porsio, apakah ada tanda-tanda infeksi, lalu apakah ada tanda-tanda keganasan seperti mungkin ada benjolan atau massa, dan apakah ada discharge seperti fluxus ataupun floor. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan atau desinfeksi pada daerah bagian dalam di daerah porsio dengan menggunakan kasa atau has dan dijepit dengan menggunakan clamp of foam. Baik, kita buang. Untuk alat yang sudah dipakai, kita rendam pada klorin 0,5%. Selanjutnya, saya akan melakukan penjepitan pada daerah porsio dengan menggunakan tenakulum. Saya akan melakukan penjepitan di arah jam 11 untuk menjepit cervix. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran dari uterus dan juga untuk mengetahui arah dari uterus. Saya akan masukkan sonde secara perlahan-lahan pada OUE dengan satu tangan, yaitu tangan kiri saya akan menekan bagian fundus untuk mengetahui apakah sonde sudah mencapai fundus atau belum. Lalu setelah sonde masuk dan terasa tahanan, maka saya akan memutar sonde untuk mengetahui arah
dari uterus apakah antefleksi ataupun retrofleksi. Baik, sudah. Sekarang saya akan melakukan pengeluaran dari sonde. Saya akan keluarkan secara perlahan-lahan. Di sini dari lender cervix yang keluar dapat diketahui bahwa untuk ukuran uterus yaitu 7 cm dengan posisi uterus yaitu antefleksi. Selanjutnya kita lepas tenakulum. Dan kita akan mengeluarkan kembali spekulum dengan melepaskan kuncinya. Dan mengeluarkannya dengan posisi miring. Baik, untuk alat-alat yang sudah digunakan kita rendam dengan klorin 0,5%. Lalu di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan VT di manual. Yaitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri berada pada uterus di bagian fundus. Selanjutnya tangan kanan akan saya masukkan ke bagian vagina. Baik, di sini tidak ada benjolan dan tidak ada nyeri goyang dari porsio. Baik, untuk pemeriksaan inspekulo dan juga pemeriksaan VT bimanual telah selesai. Selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan dan merendamnya pada klorin 0,5%. Sekarang kita akan melakukan persiapan alat IUD terlebih dahulu. Pertama, kita pastikan IUD dalam kondisi steril, belum terbuka, lalu kita letakkan IUD pada bidang datar. Selanjutnya, buka kemasan plastik, namun hanya seperempat bagian di ujungnya, untuk memudahkan kita merangkai alat IUD. Langkah selanjutnya, dengan tangan kanan, kita masukkan tabung pendorong ke tabung inserter, dan pastikan tabung pendorong tidak menyentuh benda lain yang tidak steril. Sedangkan tangan kiri kita memegang kedua ujung lengan IUD. Dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan IUD terlipat dan menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Angkat tabung inserter sedikit, dorong dan putar untuk memasukkan IUD yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Pastikan cincin biru searah dengan lengan IUD dan ukurannya sesuai dengan kedalaman kafum uteri. Pastikan juga ujung pendorong menyentuh ujung IUD. Baik, persiapan IUD sudah selesai dan IUD siap diinsersikan. Jadi, inserter yang sudah berisi IUD kita masukkan ke dalam uterus sesuai dengan ukuran uterus yang telah kita ukur sebelumnya. Kita masukkan secara perlahan-lahan sampai batasan warna biru menyentuh serviks. Selanjutnya, plunger kita dorong hingga menuju fundus yang dirasakan apabila sudah ada tahanan dari ujung fundus dan IUD telah keluar. Selanjutnya, kita tarik plunger keluar secara perlahan-lahan dengan teknik withdrawal. Setelah plunger sudah keluar, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan benang IUD, di mana kita akan memotong dengan cara tegak lurus agar tidak terasa tajam. Untuk pemotongannya sendiri yaitu dengan ukuran 1 cm di depan porsio. Baik, IUD sudah terpasang dan sudah dipotong. Baik Bu, untuk pemasangan IUD-nya sudah selesai ya Bu ya. Iya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan Ibu. Jadi yang pertama, jika Ibu merasa bahwa IUD-nya sudah tidak ada dalam dalam rahim Ibu. Nah, sebenarnya Ibu bisa memeriksa sendiri. Jadi Ibu dapat melihat di serviks Ibu, meraba di serviks Ibu apakah masih ada benangnya.
Nah, namun hal ini tidak boleh dilakukan sering Ibu karena akan menimbulkan infeksi. Jadi kalau misalnya Ibu ragu apakah benangnya masih ada atau tidak, Ibu bisa langsung segera kontrol ke klinik, begitu Ibu. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan juga, ada efek samping yang akan terjadi karena pemasangan IUD ini. Jadi selama 3-6 bulan ke depan siklus menstruasi ibu akan lebih panjang. Jadi pendarahannya akan lebih baik, akan lebih panjang. Kemudian juga selain daripada siklus itu akan ada flek dan juga pendarahan setelah pemasangan IUD ini. Nah, dari efek samping ini ibu tidak perlu khawatir. Nah, namun ketika ada efek samping di luar daripada yang sudah saya sampaikan, ibu dapat segera langsung ke klinik. Seperti itu ibu ya. Nah, nanti 1 bulan ke depan ibu bisa datang kembali untuk kontrol. Dari saya akan melihat untuk IUD-nya. Ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemasangan masa kerja daripada pemasangan IUD ini hanya 5-10 tahun saja ya Ibu ya. Kemudian di sini saya akan meresepkan juga untuk obat anti nyerinya yang saya sudah sampaikan tadi, akan ada efek samping nyeri pada saat menstruasi kan Ibu. Jadi saya akan memberikan obat anti nyeri. Ibu bisa minum obat anti nyeri ini jika Ibu merasa nyerinya sudah sangat mengganggu, seperti itu. Nah, jadi sekian Ibu untuk penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai pemasangan IUD yang sudah dilaksanakan ini. Jika Ibu memiliki pertanyaan ataupun Ibu ingin melakukan pemeriksaan IUD ataupun Ibu ingin melakukan pelepasan daripada IUD-nya, Ibu dapat datang ke klinik kapan saja, begitu Ibu. Jadi apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Enggak ada dok, sejauh ini udah jelas. Tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu.